Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa, salam sehat. Opung pertukuk bosi sintua Dr. Marolo Putagaul MPD mengajak kita untuk pagi ini dengan hati yang tulus. Sebelum kita beraktivitas, kita puji Tuhan, kita berdoa dan membaca sabdanya. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 24. Lawatlah Tuhan. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu. Kami mau memuji Tuhan karena kasih rahmat-Mu. Lawatlah Tuhan, kami umat-Mu. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan kami agungkan kepadamu Tuhan di pagi hari Selasa ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Urabi berkatilah kami dimanapun kami berada dan dimanapun kami beraktivitas. Bapa surgawi, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urabi berkati kami Tuhan terlebih dahulu agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, sobat, dan sahabat terkasih, terhormat dimanapun berada, dengan segala penuh sukacita marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 12. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ahu sendiri tutu nama ngapuli hamu. Tung ise maho pola habiaranmu jolma na olomate. Manang anak ni jolma na tudosson duhut ido sahakna. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Even I am he who comfort you, who art you that you fear mortal men, thus the Son of Man, who are but grace. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Opung Partukoposi sedikit memberikan pengertian tentang firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 51 ayat 12 tadi dengan runut. Marilah kita mengatakan atau menyimpulkan topiknya, Allah menghibur. Lalu kalau dikatakan Allah menghibur, tentu kalau ada perkataan menghibur berarti seolah-olah
sudah ada duka, ada yang sangat memilukan hati. Lalu pertanyaan, Tuhan berfirman memberikan di sini penghiburan. Pertanyaan, apakah manusia sedang berduka atau apakah manusia yang sedang pilu hatinya, sedih hatinya? Jawabnya, memang manusia ketika jatuh di dalam dosa, maka manusia itu sudah jelas menjadi pilu hatinya, atau kita katakanlah berduka. Karena apa? Berduka itu kehilangan. Karena kehilangan apa? Bukan kehilangan karena meninggal saudaranya, tetapi berduka manusia itu akibat dosa, maka dirinya sendiri yang mengalami kematian karena sudah terjadi pelanggaran kekudusan Tuhan. Seperti manusia yang pertama yang ditempatkan ke tempat yang sangat kudus dan tempat yang sangat megah dan lengkap sempurna, tetapi karena pelanggaran akibatnya jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Berarti ketika Tuhan mengatakan kematian kepada manusia karena dosanya, maka jelas berdukalah pribadinya, berdukalah manusia itu. Pada saat ini oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya dibuatlah penghiburan. Bagaimana? Tegas Tuhan mengatakan yang pertama, Akulah yang menghibur kamu. Artinya Allah sendiri mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sendiri menghibur walaupun kita berduka, walaupun kita sedang bersedih. Karena apa? Manusia itu adalah kesayangan Allah. Manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia di antara yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tidak ada menyaingi derajat manusia atau harkat martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dari segala ciptanya manusialah yang tertinggi. Sehingga Allah mengingatkan manusia itu supaya jangan takut kepada manusia yang memang akan mati. Manusia selalu akan menghadapi kematian. Itu sudah menjadi hukum yang dibuat oleh Allah. Tetapi Allah tidak membiarkan itu terjadi, mati selama-lamanya. Tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan selama-lamanya kepada manusia yang berkenan, mengimani dan mempercayai Tuhan adalah sumber segalanya. Yang kedua, ada seperti kiasan dalam firman ini. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ini seperti kiasan. Mengapa dikatakan anak manusia seperti rumput? Kita tahu rumput adalah tumbuhan yang tidak berguna atau orang bilang gulma. Kalau kita tanam padi, maka beberapa saat kemudian tumbuh di sela-selanya rumput yang bisa mengganggu pertumbuhan padi itu. Sebaliknya, kalau tumbuh rumput, tidak akan muncul padi di tengah-tengahnya. Inilah yang hebat
Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kalau kita menanam padi atau menanam kopi atau menanam sayur, maka di sela-selanya atau di antaranya akan tumbuh rumput atau disebut gulma, penghalang atau pengganggu tanaman itu. Sedangkan bila rumput itu tumbuh, tidak akan pernah tumbuh padi kalau tidak ditanam oleh manusia. Akibatnya Tuhan mengatakan kepada kita sekarang, manusia yang sudah diciptakan lebih tinggi derajat martabatnya daripada makhluk lain, kita harus mampu tumbuh untuk produktif. Kalau rumput tadi tentunya karena mengganggu akan dicabut lalu dibuang. Tetapi kita diharapkan Tuhan harus tumbuh iman kepercayaan kita dengan teguh, maka kita akan dibimbing, diberkati menjadi penghuni tempat yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan tadi, Allah menghibur. Karena Allah itu mengingatkan, menghibur. Dikatakan tadi, siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Artinya, janganlah takut kepada siapapun di dunia ini, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita hanya menakuti satu saja, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan akan tetap kita senantiasa bersandar terhadap Dia. Melalui kita akan bersekutu dengan Tuhan, melalui ibadah kita, melalui doa kita, dan melalui pembacaan firman Tuhan itu sendiri. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan telah bersabda untuk pagi ini. Tuhan ajari, bimbing, kuatkanlah kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami butuh kehidupan yang betul-betul membuat kami bersuka cita. Untuk itu kami bermohon kehadirat-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan Tuhan, tambah-tambahkan berkat buat kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, ayomi, jagailah semua keluarga, anak-anak atau peparang kami dimanapun berada. Bapa Surgawi, kami tetap bermohon kepadamu, buatlah damai-Mu, anugerah-Mu ke dalam bangsa kami, agar tetap aman, tenteram. Jauhkanlah Tuhan keberpihakan di antara bangsa kami, khususnya Tuhan, hindarilah gangguan-gangguan teror ataupun seperti yang terjadi di Bandung baru-baru ini, sehingga kami ketika melakukan aktivitas kami tetap nyaman, tenteram. Jauhkanlah para teroris yang membawa bom bunuh diri, karena itu adalah mengganggu setiap acara yang kami lakukan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Tolong Tuhan, keluarga yang masih hidup, tolong Tuhan berkati, tambahkan berkat sukacita, berkat jasmani dan rohani buat mereka. Bapa di surga, kami juga bermohon Tuhan,
perjuangan para pejuang pemrakarsa dan panitia Tuhan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kiranya kuatkan semua yang berjuang dan berilah Tuhan hati yang terbuka buat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga anggota DPR Komisi 2 yang membidangi otonomi daerah. Berikanlah Tuhan kesepakatan untuk mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli. Jika banyak Tuhan kesalahan, kekurangan kami mengakibatkan dosa bagi kami, tolong Tuhan ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kehendak-Mu. Ampuni, tolonglah Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, majua-jua, njua-jua, ahoy, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, Dameria Aritonang SPD, pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Kiranya Tuhanlah yang memuliakan kita hidup damai sejahtera. Amin.